kegiatan pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya Ibu minta tolong disiapkan terlebih dahulu, kemudian kita berdoa. Perhatian. Siap. Berdiri siap. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada seorang yang tidak hadir, Muhammad Ali Aspa dan Mutmainah. Ya, Bu. Mutmainah lagi yang tidak hadir. Oke, jadi selain dari dua orang ini semuanya sudah hadir nih. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan berdiri dulu untuk meregangkan foto-fotonya karena ini kan jam terakhir. Ya, supaya tidak mengantuk. Oke, sudah? Ini tidak boleh mengantuk. Kalau jam terakhir ya. 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 Oke, sebelum masuk di kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Silakan Aisyah. Kertas kerja. Kertas kerja yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu itu kertas kerja berapa kolom lagi? 10 kolom. Nah, untuk kertas kerja Kak, yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya seperti ini ya? Ya, Bu. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah bagaimana cara menyusun kertas kerja yang terdiri dari kertas kerja 10 kolom. Nah, yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu itu adalah kertas kerja dari Salon Dewi Cantika. Nah, untuk materi kita seperti kalian sudah baca itu adalah laporan keuangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang kalian lihat di gambar di depan, melalui metode pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis serta menyusun laporan laba rugi dan laporan ekuitas dengan tepat, kreatif, inovatif, serta penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai untuk pertemuan hari ini. Nah, bagaimana kompetensi dasarnya? Jadi kompetensi dasar hari ini ada pada 3.3, itu adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi laporan keuangan yang kalian sudah baca di rumah kalian itu yang kita akan susun. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.3.7 menganalisis penyusunan laporan laba rugi. Jadi untuk hari ini yang kita akan fokus bahas itu adalah laporan laba rugi. Nah, kemudian 4.3.1 menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan menyajikannya melalui media lisan dan tulisan. Nah, itu kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai untuk pertemuan hari ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Jadi masalah yang akan kita bahas bagaimana cara penyusunan dari laporan laba rugi ini. Nah, kertas kerja yang Ibu sediakan ini masih kertas kerja yang kita sudah selesaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kertas kerja dari Salon Dewi Cantika. Jadi seperti juga yang kalian sudah baca di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, itu sangat jelas sekali untuk penyusunan dari laporan laba rugi ini. Pada di kertas kerja ini muncul pertanyaan, Salon Dewi Cantika adalah salon yang cukup terkenal. Nah,
Nah, pada periode Juli 2020, Salon Dewi Cantika ini memiliki laporan kertas kerja seperti yang ditampilkan di depan. Nah, dari laporan yang ditampilkan ini, Salon Dewi Cantika ini diketahui apakah dia ini mengalami laba atau mengalami rugi. Nah, makanya kita akan menyusun laporan laba ruginya di sini dengan bentuk yang diminta di sini adalah bentuk single step. Jadi bentuk single step berarti bentuknya itu lebih sederhana atau kita gabungkan saja antara pendapatan operasional dan non operasional. Nah, di sini kertas kerjanya. Nah, ini tanyakan dulu. Kalau kita mau menyusun laporan laba rugi, kolom keberapa yang kita ambil di sini? Benar. Kolom keberapa? Kolom keempat. Kolom keempat. Kolom keempat itu berarti kolom perhitungan perhitungan laba rugi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau menyusun laporan laba rugi, akun apa saja yang kita butuhkan? Iksan, akun apa yang kita butuhkan? Akun pendapatan dan akun beban. Ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini karena kita akan ambil bentuk yang single step, makanya masih sangat sederhana. Di sini tidak ada yang dipisahkan operasional dan non operasional. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada pendapatan dan beban. Ibu tandai ada kolom merah dan ada kolom kuning di sini. Nah, di sini yang merah adalah pendapatan biasa. Jadi nilainya sama kan di kertas kerja 15 juta. Nah, kemudian yang kedua ada beban. Beban. Nah, di kolom kuning ini beban sama nilainya dengan beban yang kita tulis di kertas kerja. Nah, jadi untuk Salon Dewi Cantika ini dari hasil perhitungannya untuk mencari apakah dia laba atau rugi, di sini menunjukkan pendapatannya itu sebesar 15 juta. Sedangkan jumlah bebannya ada berapa? 6 juta 50 ribu. Nah, di sini sangat jelas menunjukkan bahwa pendapatan itu lebih besar daripada beban. Nah, olehnya untuk Salon Dewi Cantika ini memperoleh keuntungan atau laba sebesar kita kelompok ambil lembar kerjanya. Ada lagi. Rizka, Ghazali, Alicia, Nila, Laini. Oke, silakan dibuka dulu di kelompoknya masing-masing untuk LKPD-nya. Semua sudah terima LKPD? Baik. Nah, bisa diperhatikan semua LKPD-nya. Sebelum menjawab di LKPD, Ibu harapkan baca dulu petunjuk kerjanya. Jangan langsung menjawab. Yang sudah dapatkan ini kan pendapatan mana? Total pendapatan dulu. Oke, ya. Kemudian total beban. Kemudian tinggal pendapatan dikurang dengan beban. Maka dapat laba atau rugi. Oke. Angka penyelesaiannya. Nah, angka penyelesaiannya yang mana terlebih dahulu kita susun, yang mana terlebih dahulu kita kelompokkan. Ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan ambil kelompoknya. Oke, sudah semua? Kalau sudah, langkah berikutnya kita akan menyajikan hasil pekerjaan kalian. Akan kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Fiska. Silakan Fiska. Mana LKPD-nya? 1. Apakah yang harus diketahui dan ditanyakan pada soal di atas? Tuliskan jawabanmu di bawah. Jawaban saya
Gimana nomor 2? Nomor 2, total pendapatan yang saya dapatkan yaitu pendapatan biasa ditambah pendapatan bunga. Jumlahnya yaitu 50.500.000. Sedangkan beban yang saya dapatkan adalah 16.700.000. Nah, jadi perusahaan ini mengalami apa? Perusahaan ini mengalami laba sebesar 33.800.000. Oke, mengalami laba. Ada tanggapan dari kelompok lain atau ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, silakan Ghazali. Bagaimana cara Anda memperoleh total beban? Bagaimana cara Anda memperoleh total dari beban? Total beban didapatkan dari penjumlahan beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban iklan, beban penyusutan, beban parkir, beban peresmi asuransi, beban listrik dan air, beban administrasi, dan beban bunga. Jadi ditetapkan keseluruhannya dari soal yang kalian sudah peroleh. Sudah, masih ada yang mau ditanyakan dari apa yang disajikan oleh kelompok 1? Ada? Tidak ada? Oke, kelompok 1 silahkan turun dulu, kita berikan aplausnya. Untuk berikutnya kita akan menganalisis. Jadi apa yang tadi sudah kalian paparkan di depan berkaitan dengan penyusunan laporan laba rugi yang telah diselesaikan. Nah, untuk PT Sun Service, jadi PT Sun Service ini adalah kertas kerja atau laporan yang harus kalian kerjakan di sini. Laporan dari PT Sun Service ini yang kalian harus kerjakan. Nah, berkaitan dengan laporan di sini kalian harus menyusunnya, menyusun laporan laba ruginya. Di mana laporan laba rugi yang kalian harus susun di sini adalah laporan laba rugi sehingga. Nah, untuk berikutnya ini ibu mau lihat bagaimana sejauh mana kalian tahu atau sejauh mana kemampuan kalian dalam menyusun laporan laba rugi ini. Nah, di sini ibu sediakan soal evaluasi. Di sini ibu sediakan hanya 2 nomor. Jadi sediakan ke buku kalian, buku besar kalian disiapkan. Masih dikerjakan? Oke, sudah. Apa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Bila Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang akan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Laporan ini akan menunjukkan kondisi perusahaan. Nah, ketika hasilnya positif, maka memperoleh laba, dan ketika hasilnya negatif, maka akan memperoleh rugi. pertemuan berikutnya ini kita masih akan membahas laporan keuangan. Nah, tapi laporan keuangan yang kita akan bahas ini sudah masuk pada laporan yang kedua. Laporan yang kedua ini adalah laporan apa lagi? Perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kita tadi buka pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka kita dengan berdoa. Ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa untuk hari ini. Perhatian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.